Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Oke, ada apa berita hari ini? Kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja. Inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio mengatakan jika Persib Bandung akan menjadi calon korban perdana Persija di seri 3 ini. Alessio mengakui mendapatkan banyak kritikan dari Jackmania. Alessio memaklumi kemarahan Jackmania karena hasil kurang memuaskan di seri 1 dan seri 2. Untuk itu ia berjanji akan membawa Persija jauh lebih baik lagi di seri 3. Saya tahu kalian Jackmania pasti frustasi. Persija tak cukup baik di seri 1 dan 2. Saya pastikan kami akan tampil jauh lebih baik lagi di seri selanjutnya. Dimulai dari Persib. Kita tahu ini laga besar dan saya pastikan kita akan hancurkan Persib, ujar Angelo Alessio. Kapten Persija Jakarta Andri Tani pun menyampaikan jika melawan Persib bukanlah hal mudah, tapi dirinya yakin Persija mampu menumbangkan Persib. Kita tahu Persib tim kuat di musim ini, tapi kitalah yang akan mengalahkan mereka. Seperti di Piala Menpora, mereka cukup kuat tapi tetap kalahnya sama kita. Kita kasih pelajaran jika memang Persija lebih baik dari Persib, ujar Andri Tani. Menanggapi hal ini, pelatih Persib Bandung justru merendah. Menurutnya siapapun boleh berkomentar soal pertandingan, tapi hasillah yang menentukan. Dirinya tak mau rekor kurang apik saat kontra Persija menjadi beban untuk pemain. Dirinya hanya fokus mempersiapkan strategi dalam melakoni seri 3, tentunya juga dengan jumpa Persija. Itu hal biasa dalam sepak bola. Cywar sering dilontarkan tim lawan jelang laga. Tapi kami tak peduli, kami hanya fokus pada strategi. Karena siapapun lawannya bagi kami sama saja, mereka punya peluang yang sama, ujar Robert Rene Albert. Sementara tim Persib sendiri telah berangkat ke Solo membawa 25 pemain dan berikut 25 pemain yang dibawa Persib ke Solo. Dan inilah jadwal Persib di 8 laga seri ketiga. Sementara itu, manajemen PT PBB belum menentukan kelompok supporter mana yang akan dikirim Persib di seri 3 ini, karena kelompok supporter Persib cukuplah banyak. Menurut Komisaris PT PBB Haji Umuh Muhtar, hal ini akan dibicarakan dengan para ketua kelompok supporter dalam waktu dekat ini. Kelompok manakah yang akan menjadi perwakilan Persib di seri 3 ini? Seperti diketahui, PT LIB memberikan persyaratan tak semua kelompok supporter bisa menghadiri pertandingan. Hanya satu kelompok supporter saja di tiap satu pertandingan yang akan menghadiri pertandingan ke lapangan. Itu pun dengan beberapa persyaratan ketat. Kami mengharapkan doanya dari Bobotoh untuk Persib di seri 3 ini. Ya memang kalau lawan Persija Bobotoh nggak boleh datang. Tapi di pertandingan lain kabarnya udah boleh, tapi nggak semua diizinin datang. Jadi penonton satu kelompok saja di satu pertandingan yang boleh datang. Nanti kita bicarakan sama-sama dengan ketua kelompok supporter, kelompok mana yang akan berangkat, ujar Umuh Muhtar. Datangnya Fabio Araujo Lefundes ke Madura United menimbulkan spekulasi apakah Madura akan menambah skuad di bursa transfer ini. Namun menurut Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, Madura untuk sementara tak akan merombak skuad di seri 3 ini. Namun semua tergantung kebutuhan pelatih. Jika pelatih merasa perlu perombakan, maka akan dikabulkan. Jika skuad Madura United dirombak dan menambah pemain, ada beberapa pemain yang kemungkinan akan dibawa Araujo ke Madura. Tentu 3 pemain ini diambil dari mantan anak asuhnya Araujo di Jeonbuk. Yang pertama ada Sang Min Seo. Gelandang asal Korea ini motor Jeonbuk saat menjadi juara Liga Champions 2015-2016. Saat ini, Sang Min belum memiliki klub usai dilepas klub Hong Kong Kitche FC.
Lalu yang kedua ada Sun Mingha. Posisinya pun gelandang. Ia sukses mengantarkan Jeonbuk juara Liga Korea pada 2010-2011 lalu. Ia memiliki multi posisi, bisa back, bisa gelandang bertahan, bahkan bisa menyerang. Saat ini Sun Mingha akan habis kontraknya di Jeonbuk. Dan yang ketiga ada Yong Jin Kwon. Yang satu ini mungkin tidak asing di Indonesia. Ia pernah hampir merumput bersama PSMS Medan pada 2019 lalu. Penyerang berusia 27 tahun ini saat ini menjadi top scorer sementara Jeonbuk dengan 17 golnya. Kekalahan 0-1 Timnas Indonesia atas Afghanistan membuat supporter Timnas Indonesia sedikit kecewa. Pasalnya permainan anak asuh Sintayong terlihat kurang menggigit, apalagi di sektor depan. Dedik Setiawan, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri terlihat kurang memuaskan. Untuk itu para supporter Indonesia mengirimkan tim fantasi Timnas Indonesia pada pihak PSSI. Dalam tim fantasi ini jelas 70% dihuni para pemain naturalisasi. Dan berikut tim fantasi kiriman para supporter Timnas Indonesia. Di bawah mistar, para supporter Timnas memasang kiper Persib Teja Pakualam, sementara cadangannya ditempati oleh Syahrul Trisna dari Persikabo. Lini belakang duet Elkan Bagot dengan Jordi Amat, sementara cadangannya Victor Igbonepo dan Ryuji Utomo. Bek kiri ditempati oleh Pratama Arhan, sementara cadangannya ditempati oleh Shane Patayana dari Viking FA. Bek kanan tetap Asnawi Mangkualam, sementara cadangannya adalah Sandy Walsh. Lini tengah diisi oleh Maklok dari Persib dan Jordi Wehrman dari Feyenoord. Cadangannya Evan Dimas dan Tom Hai dari NAC Breda. Sayap kiri ditempati oleh Ragnar Uratmangun dari Go Eagle Ahead, dan sayap kanan ditempati Febri Haryadi dari Persib Bandung. Sementara cadangannya ada Witan Sulaiman dan Irfan Jaya. Sementara di lini depan, para supporter Timnas Indonesia memilih Ilyas Pasoyevic yang ditandemkan dengan Tijani Reijner. Sementara cadangannya ada Egy Maulana Fikri dan Ezra Walian, dan berikut formasinya pilihan para supporter Timnas Indonesia. Cerita unik dialami salah satu talenta muda tanah air yang sempat menggegerkan dunia sepak bola, yakni Upin Ipinnya Timnas Indonesia, yakni Bagas dan Bagus. Ketika sang adik yakni Bagus Kavi main di luar negeri, sang kakak masih setia di Barito Putra. Dalam sebuah wawancara, Bagas sempat ditanya soal match fixing. Ia mengaku tahu tapi nggak mau terlibat dalam urusan tersebut. Ketika ditawari uang 1 miliar oleh Roy Ricardo, salah satu YouTuber, Bagas pun menolaknya dengan dasar senang cuma sesaat tapi sengsara kemudian. Ya leave it lah, karena itu buat apa, kedepannya nggak bagus. Cuma dapat 1 miliar tapi sengsara ke depannya, ya buat apa juga, ujar Bagas Kava. Ketika ditanya apakah ada klub lain yang ia tuju selain Barito, Bagas menjawab ada, yakni Manchester United. Tapi jika di Indonesia, Bagas suka 2 klub, yakni PSM Magelang dan Barito Putra. Sementara itu di laga Afghanistan kontra Indonesia, penampilan Spartan ditampilkan salah satu pemain Afghanistan yang juga sebagai kapten Afghanistan, Farsad Nur. Pemain yang pernah memperkuat Persib Bandung di Piala Menpora ini seolah-olah ingin membuktikan jika Persib salah melepasnya kala itu. Di pertandingan melawan Timnas Indonesia, Farsad adalah pemain yang paling merepotkan Timnas Indonesia. Dan benar saja, penampilan apiknya ini mendapatkan perhatian khusus dari pelatih PSM Makassar Milomir Cecilia. PSM yang berencana melepas satu pemain asing Asianya, yakni Bektur Talgat Ulu, dikabarkan tertarik pada Farsad Nur. Pihak PSM dikabarkan tengah melakukan pembicaraan dengan sang agen dari Farsad Nur. Farsad sendiri kini bermain di Liga Afghanistan bersama klub Al-Halal SC. Oke, itulah tadi Rio Respon untuk edisi kali ini. Ikuti terus seputar sepak bola khususnya Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Respon. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetapnya kita nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Respon.
became kryptonite.